Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang kembali di pertemuan kedua ya, pelatihan VR dengan aplikasi Melialab yang bekerja sama antara Melialab dengan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan walafiat, dan kami pun berharap mungkin dari pendekar VR karena ini kegiatannya TOT, jadi nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk menjadi pendekar VR ya, yang resmi dari Melialab dan yang disupport secara langsung oleh Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan fitur ataupun platform Melialab kreator dan viewer. Apa sih itu kreator dan viewer? Sedikit sederhana, kalau kreator itu untuk membuat konten di laptop. Nah, jadi kalau membuat konten itu di laptop, karena kalau di handphone itu agak beribet, makanya itu dibuatnya di laptop. Dan untuk melihatnya itu Bapak Ibu bisa menggunakan handphone. Nah, kita banyak sekali sering pertanyaan ketika tidak punya kacamata VR ya, karena kan kacamata VR itu begitu luar biasa aja kalau yang kacamatanya. Nah, Bapak Ibu kalau untuk melihat kita bisa menggunakan handphone yaitu dengan viewer. Nah, penampilan viewer itu beberapa jenis sekali. Nah, secara sederhana kalau Bapak Ibu hanya sebagai viewer dan menggunakan handphone itu bisa menggunakan VRWalk. VRWalk itu banyak sekali versinya, Bapak Ibu bisa dibuat sendiri dengan menggunakan alat yang sederhana yang sesuai ataupun ramah lingkungan ya, seperti kardus kemudian ditempel sedemikian mungkin, ataupun bisa membeli secara online. Sekarang banyak itu harganya murah sekali Bapak Ibu kalau misalkan VR box. Jadi ada VR, kacamata VR itu khusus langsung itu harganya lumayan, itu sekitar paling murah 1,5 sampai hampir 11 jutaan Bapak Ibu kalau untuk kacamatanya. Nah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang pastikan juga Bapak Ibu sebelum kita mulai, Bapak Ibu nanti akan mengunduh Melialab kreatornya itu untuk laptop ataupun PC. Nah, kalau untuk mengunduh yang belum, silahkan Bapak Ibu klik unduh di sini. Saya sudah linkkan langsung biar Bapak Ibu mudah, tidak susah untuk mencarinya. Ya, di sini kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Oke, sebelum itu saya lupa lagi. Ini terlihat nggak Bapak Ibu? Takutnya saya sharingnya satu halaman, maaf. Bentar, mungkin saya semua aja ya. Nah, oke ya. Nah, ini Bapak Ibu, link yang nanti Bapak Ibu untuk mendownload aplikasi Melialab-nya ya. Jadi kenapa? Nah, yang harus Bapak Ibu pahami, yang sekarang itu versi terbaru itu adalah versi 1.3.8.6. Nah, silakan Bapak Ibu pastikan bahwa versi yang Bapak Ibu digunakan itu versi 1.3.8.6. Nah, yang harus Bapak Ibu pahami, kalau untuk menggunakan aplikasi ini, ya, Melialab Creator ini, ya, atau aplikasi untuk membuat sebuah konten VR. Nah, di sini ada spek yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, jadi kalau untuk kreator di sini Melialab begitu luar biasanya, kita masih bisa menggunakan laptop yang 2 GB, ya, 2 GB. Jadi itu ketika asalkan Windows 8 sampai Windows 8 ke atas. Jadi kalau untuk Windows 7 itu sudah kalau dipaksakan sih bisa aja, cuman akan terjadi erroring
atau nggak sempurna. Makanya di sini pihak Melia Lab menyarankan untuk menggunakan Windows 8 ke atas dengan versinya 64 bit. Karena kan sekarang kalau untuk 32 bit itu sudah tidak ada, hanya ada di versi Windows 7 ke bawah, itu masih ada. Jadi kalau sekarang kan sesuai dengan anjuran Microsoft itu sudah sudah mulai dihilangkan. Kemudian ruang penyimpanan juga begitu ringan Bapak Ibu, hanya 2 GB. Nah, sekarang aja laptop yang versi terbaru itu sudah mulai rata-rata itu sudah 4 ya. Jadi sudah 4 untuk RAM-nya. Jadi kalau misalkan terbaru, nah kalau versi ke belakang. Nah, kemudian grafisnya juga ya di sini eksternal grafiknya ini, kalau saya ini tergantung ya, ini bisa menyesuaikan saja. Tapi yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah sistem operasi, RAM dan ruang penyimpanan. Ya, kalau ini rata-rata pasti Intel. Kalau Windows 8 pasti support ke Intel Core i7 3 ya ke atas. Karena kan kalau Core i7 yang Intel ke bawah itu nggak bakal mungkin support ke Windows 8 ke atas. Itu seperti itu. Nah, kalau untuk viewer Bapak Ibu di sini untuk perangkat viewernya, nah ini masih versi yang terbaru yaitu 1.3.4.2. Ini tolong juga diperhatikan nanti di Google Play Store-nya Pak Ibu. Agar apa? Jadi antara yang di laptop dengan di HP biar sinkron. Karena biasanya kalau misalkan yang kreator diupdate, maka yang versi handphone juga atau viewer itu juga diupdate. Nah, di sini cuman mungkin di sini masih RAM-nya 2 GB lebih ya Bapak Ibu. Nah, tapi disarankan yang versi terbaru ini kalau untuk handphone itu minimal RAM-nya 3 ke atas kalau ingin lancar Bapak Ibu. Kalau misalkan 2 sih bisa aja, cuman agak belibet seperti itu. Ya, agak belibet kalau untuk RAM handphonenya. Nah, kalau penyimpanan ini pasti yang namanya handphone pasti 1 GB ke atas ya, nggak mungkin 500 MB lah seperti itu. Untuk ruang penyimpanannya ada 2 GB, 4 GB dan sebagainya, ini pasti cukup. Cuman untuk RAM rata-rata saya sarankan kalau untuk handphone biar lebih agak nyaman itu 3 ke atas seperti itu. Dan kemudian untuk sistem operasinya adalah Lollipop. Jadi ini untuk handphone versi terbaru. Ini Bapak Ibu untuk spek. Nah, untuk cara downloadnya silakan Bapak Ibu tinggal klik download di sini. Ya, untuk yang versi PC silakan download. Nah, kalau misalkan untuk versi handphone itu silakan dibuka Google Play Store-nya Bapak Ibu. Itu silakan masukkan kata kunci Melia Lab. Nah, itu akan secara otomatis akan diarahkan ke Melia Lab. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini web installer akan muncul versinya seperti ini. Kalau misalkan belum versi seperti ini, dipastikan ya, sesuai versi ini. Dan ini nggak terlalu berat Bapak Ibu, jadi agak ringan. Silakan disesuaikan. Itu untuk mendownloadnya. Ya. Nah, kemudian ketika sudah mendownload untuk Melia Lab Creator, ya silakan saya sarankan Bapak Ibu silakan login dulu ke Melia Lab Creator-nya ya. Oke, di sini saya akan buka Melia Lab Creator-nya. Oke, nanti ini. Sini di laptop. Silahkan dibuka. Tinggal double klik saja ya. Nah, saya sekarang akan lebih fokus dulu ke yang kreator ya. Enggak langsung ke viewer. Karena kalau viewer nanti bisa lebih cepat lah. Oke, ini agak lumayan. Dan pastikan untuk kecepatan Bapak Ibu, kalau untuk membuka aplikasi ini itu Bapak Ibu disarankan 512 ya untuk kecepatan internet yang dapat Bapak Ibu gunakan. Jadi begitu ringan dan mudahnya kalau misalkan untuk mengakses Melia Lab Creator. Nah, inilah tampilan Bapak Ibu. Tampilan pertama ketika kita membuka Melia Lab Creator.
Nanti kita tinggal nunggu. Di sini agak lumayan juga untuk ininya, loadingnya. Kenapa? Karena memang ini untuk benar-benar aset yang ada di aplikasi Melia Lab Creator, tapi nggak terlalu lama Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan kecepatan 512 ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini seperti ini aplikasi Melia Lab-nya. Nah, di sini ada beberapa fitur ataupun yang harus Bapak Ibu pahami. Namun sebelum sana saya perkenalkan dulu untuk login ya. Misalkan di sini saya akan logout dulu ya. Nah, pasti ketika pertama sekali Bapak Ibu akan seperti ini ya. Di sini akan muncul tombol login sebelum ke aplikasi Melia Lab. Kenapa kita harus login dulu? Karena untuk menyimpan ke SYN ataupun bisa menyinkronkan ketika kita melaksanakan atau memakainya untuk kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, di sini kalau kita klik login di pojok kanan atas, nah maka ketika diklik kita akan diarahkan untuk login ke email Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang baru pertama kali belum menggunakan ini dan sebagainya, itu silakan disesuaikan. Oke, saya copy ini, saya loginnya karena akun saya di ini. Saya lupa. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Jadi nanti akan diarahkan ke halaman browser yang klik yang tadi ini. Ini sama ya Pak Ibu yang sudah pernah yang sudah login. Ini tampilan seperti ini. Klik tombol di bawah ini untuk memulai login. Nah, karena kita kan belum login, maka kita harus login terlebih dahulu Bapak Ibu. Silahkan klik sign in. Nah, maka kita akan diarahkan untuk ke akun Google kita. Nah, kalau untuk login ke sini, silakan bisa menyesuaikan Bapak Ibu bisa menggunakan email pribadi dengan domain Gmail yang free, ataupun dengan akun belajar ID, ataupun dengan akun madrasah, yaitu dengan domain .madrasah.kemendag.go.id. Nah, misalkan saya di sini ya ada beberapa email, misalkan saya menggunakan email yang ini ya. Karena saya di sini ada sebagai contoh aja. Nah, di sini seperti ini. Nah, maka ketika misalkan kita klik, maka kita akan diarahkan ke nah ini. Nah, ketika muncul seperti ini Bapak Ibu, jangan kaget ya. Nah, ketika seperti ini jangan kaget. Nah, ini biasanya kalau menggunakan domain itu harus izin. Nah, makanya kalau misalkan belum kerjasama, ini sebetulnya sekarang itu ada aturan terbaru. Ketika misalkan menggunakan domain yang khusus, itu akan terjadi seperti ini. Jangan kaget Bapak Ibu ya. Ya, untuk sekarang saya akan menggunakan akun yang biasa ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan akun yang katakanlah tidak pribadi, biasanya minta akses seperti itu, jangan kaget. Karena kalau misalkan seperti itu berarti harus berkomunikasi dulu yang mempunyai domain atau yang akun adminnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan akun yang free ya, atau yang bebas. Di sini saya akan membuat akun sama-sama baru Bapak Ibu, jangan ini. Jadi saya di sini akunnya masih baru juga, biar sama ya. Sini kita login lagi. Ini agak lumayan. Oke, ini akunnya yang domain Gmail, akan saya klik ini. Klik di sini, kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya untuk akses ke Melia Lab. Nah, di sini sedang memuat data, silakan tunggu sejenak. Nah, ini berarti dalam proses sinkronisasi Bapak Ibu. Nah, ketika misalkan tombol login berhasil Bapak Ibu, berarti kita sudah berhasil login ke akun Melia Lab Bapak Ibu.
Bisa dipahami ya? Jadi kita sudah terkoneksi ke akun Melia Lab-nya. Ini kita close saja, lalu kita buka kembali akun Melia Lab kita. Nah, maka di sini ya, maka di sini kita akan diarahkan sesuai dengan apa yang sudah kita masukkan. Karena saya di sini saya akunnya sebagai institusinya, ya kan, misalnya suite akun. Nah, ini kan Pendekar VR, makanya saya muncul Pendekar VR. Nah, bagaimana memunculkan ini? Nanti kita praktek sebelum itu. Namun sebelum itu, sebelum ke kelas, kita pastikan Bapak Ibu silakan cek akun detailnya seperti ini Bapak Ibu. Sekali lagi, pastikan Bapak Ibu cek seperti ini. Ya, untuk apa? Agar Bapak Ibu memastikan bahwa itu benar-benar akun Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak ini, ya tidak tidak lengkap seperti saya kan ini baru saya tadi buat tadi pagi, sehingga ini saya sengaja tidak diisi karena ini akun baru saya ya. Ini akun baru saya tapi masih nama-nama saya. Kita edit profil. Nah, di sini silakan diedit misalkan nah ini tanggal ini silakan disesuaikan ya. Nah, kemudian ini tahun, ini silakan disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Dan ini pastikan tolong diperhatikan karena biasanya menyatakan bahwa benar-benar ini akun Bapak Ibu ya. Akun Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini silakan masukkan nama sekolah Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, kemudian country-nya berarti Sukabumi, provinsi maaf. Mau Jawa Barat atau apa, silakan Bapak Ibu disesuaikan. Misalkan di sini Sukabumi. Nah, di sini oh ya ini provinsi. Oh ini Indonesia ya. Maaf saya lupa. Ini negara Indonesia. Nah, silakan ini disesuaikan karena saya sebagai laki-laki makanya saya klik email. Nah, kita confirm, kita cek kembali apakah akun kita sudah. Nah, oke, di sini sudah terisi ya Pak Ibu ya. Nah, ini sudah terisi data yang sudah tadi kita isi. Nah, di sini Pak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami, di sini ada lisensi. Nah, di sini saya lisensi bahwa saya menggunakan akun premium atau dengan kelas Pendekar VR. Nah, kemudian di sini ada filter unlimited scene dan full interaction ya. Seperti itu. Nanti pun seperti itu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kode kelas seperti itu. Nah, itu untuk ini ya. Akun detail dan suite akun. Jadi, kalau untuk suite akun di sini institusi ini bisa di akun detail di sini nih, klik ini bisa. Ataupun Bapak Ibu bisa suite institusi. Nah, maksudnya untuk kelas yang Bapak Ibu nanti bisa pilih. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana untuk masuk ke kelas pelatihan ini? Ya, kelas pelatihan ini, silakan Bapak Ibu bisa lihat kembali di sini. Ada aktivasi lisensi. Nah, untuk aktivasi lisensi ini adalah tujuannya apa? Tujuannya Bapak Ibu akan masuk ke kelas pelatihan premium. Jadi Bapak Ibu sekarang selama kurang lebih 2 bulan itu akan premium ya. Nah, kita klik yang aktivasi email lisensi. Nah, lalu kita ambil dulu kode kelas pelatihannya. Bapak Ibu sudah ada kan kode kelasnya? Apakah ada yang belum? Untuk kode kelas pelatihannya? Belum. Belum Kode ya? kelasnya Belum ada, Pak. Oh, di grup WA kalau nggak salah udah. Tapi saya akan kirim akan saya
tenang, nanti untuk file ini akan saya kasihkan kepada Bapak Ibu juga. Di sini ada kode kelasnya ya. Kode kelas ini adalah kode kelas pelatihan. Tujuannya apa masuk kode kelas? Agar Bapak Ibu bisa masuk ataupun mendapatkan akses secara premium. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya, kode kelasnya ini kita copy aja. Kita coba copy. Kalau nggak bisa copy, kita ketik. Ya, kita buka tadi yang tadi. Ini masih loading. Ini untuk apa? Untuk aktivasi ya. Jadi kalau untuk mau masuk kelas, pasti masuk ke sana. Mau kode kelas apapun, pasti diarahkan ke kelas di sana ya. Dan pastikan emailnya itu sama dengan email yang tadi Bapak Ibu daftarkan akun ya. Nah, ini welcome to Melia Lab. Klik sign in to it Google dan sebagainya ya. Ini untuk apa? Untuk registrasi kelas. Kita klik sign in. Nah, pastikan akunnya sama dengan yang tadi ya. Jadi saya pun akan masuk ke kelas pelatihan yang disiapkan oleh Melia Lab terkait untuk TOT bersama Igi Jabar ini. Oke, kita tunggu. Kita akan diarahkan ke email. Nah, pastikan emailnya sama ya. Emailnya sama dengan yang tadi. Agar apa? Agar kelas ini muncul ke aplikasi Melia Lab kreator Bapak Ibu. Kita klik. Dan pastikan Bapak Ibu harus teliti ya ketika memasukkan kode kelas, karena biasanya yang terjadi erroring itu si kode kelasnya ya. Si kode kelasnya itu ada spasi, tidak sesuai besar kecilnya, itu jadi jangan sampai terabaikan. Jadi harus percis seperti yang disediakan oleh Melia Lab. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Maka kita akan Melia Lab email registration. Kita kesinikan. Nah, ini kita seperti ini. Nah, ini pastikan ada spasi, huruf kapital dan sebagainya itu harus sesuai Bapak Ibu. Jangan sampai harusnya kecil itu ditulis menjadi besar. Oke. Ketika sudah seperti ini, kalau kita penasaran bisa cek kembali ya di ininya nah ini. Nah, berarti kalau misalkan sudah sesuai, nah berarti kan nama institusinya sudah disediakan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Sudah disediakan di sini. Nah, lalu kita submit. Jangan lupa kalau sudah sesuai. Nah, tunggu proses sehingga akan muncul berhasil. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan muncul tombol warna hijau. Success your registration to institution. Jadi, kita sudah mendapatkan kelas Sok-Sok TOT Melia Lab plus Igi Jabar. Welcome to Melia Lab. Ini kalau sudah seperti ini abaikan aja, mau di close boleh, enggak pun enggak jadi masalah. Ya seperti itu. Nah, ini bisa digunakan berapa kali asalkan kode kelasnya berbeda. Lalu kita buka ke Melia Lab-nya. Kita cek di institusi apakah ada kelas Melia Lab. Oh, ini belum, masih loading ya. Apakah sudah muncul ke sini? Nah, jadi nanti akan muncul di sini. Ini masih loading kayaknya. Belum masuk. Oke, sampai di sini silakan sambil sharing, ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Sambil nunggu ini nunggu muncul kelasnya ke sini. Silakan Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, mungkin satu menanya boleh? Pak, saya mau tanya, tadi masuk yang ke kode kelas itu dari mana ya? Kan dari account detail ya? Oh, kode kelas. Oh iya. Kalau untuk bukan masukkan kode kelas ya, untuk pindah kelas ya, untuk masuk kelas. Ya, masuk kelas. Ya, kalau untuk masuk kelas misalnya bisa di akun detail boleh, mau switch institusi boleh, sama aja sih sebetulnya, kadang akan diarahkan ke sana. Jadi kalau yang atas kita klik ini ada di sini nih. Ya. Switch account ya. Maka di sini akan muncul kearahkan ke kelas ya, seperti ini. Jadi saat saya coba barusan no institution, masih begitu Pak. Oh, berarti apakah sudah di ini Bu? Ini udah belum? Ini udah tadi. Udah, berarti masih loading Bu ya, Bapak Ibu, tunggu aja.
Nanti akan muncul ke sana, mungkin agak loading jaringan internet biasanya. Kalau nanti belum muncul, nanti kita cek lagi ke pihak Saya dari kemarin ya. Ya? Dari kemarin saya. Oh, dari kemarin? Oh. Oh iya ya, mungkin nanti Akunnya saya... atas nama siapa Ibu? Saya coba cek mungkin ya Pak Jujun. Oh ya siap, benar Mas. Sambil saya coba cek juga ya secara manual. Ya, termasuk Rostiani, saya juga belum siapa, ini Ibu? Mas. rikarostiani@gmail.com. Saya Ke chat ya. mungkin. Ya, Kalau boleh chat. di chat Ibu ya. Ya. Sambil berjalan aja Pak Jujun saya cek ya. Oke, siap. Pak Jujun, pertanyaan Pak Jujun. Oke, silakan. Nih apa yang maaf. Kalau kan udah diinstal tuh, udah terdaftar emailnya kita ya. Nah, terus itu ada bacaan download, kita download ya. Download Udah daftarin, kan daftarin email kita udah nih di Melia Lab. Yang ini? Sama kode uniknya. Ya kan? Oh iya. Download aja Pak. Kalau belum download. Udah, terus download. Habis download jadi kita di laptop juga, di HP juga ya, Pak Jujun? Iya betul Pak. Biar sama gitu versinya. Baik, lanjut Pak. Terima kasih. Siap. Oke, kita lanjut lagi Pak Ibu ya. Ini berarti kita coba sekali lagi apakah sudah muncul. Oh belum, nanti mungkin sama Mas Andre nanti dicek lagi. Oke, kita lanjut Pak Ibu. Nah, ketika kita sudah akun, nah ada beberapa, saya di sini akan mengenalkan fitur dasar Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami dulu ya. Apa sih seperti ini dan tujuannya ini untuk apa kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu di Melia Lab ini ada beberapa istilah yang harus Bapak Ibu pahami. Pertama ada yang disebut kanvas. Nah, kanvas itu yang mana Bapak Ibu? Jadi bukan kanvas apa ya? Kanvas itu ada areanya yang belakang Bapak Ibu. Area kerja ini disebut kita kanvas. Ini yang warna ini apa ya? Kecoklatan ya. Coklat atau apa ini? Nah, ini disebut kanvas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masuk ke Melia Lab Creator itu akan menemukan yang namanya kanvas. Tadi kita sudah login, kemudian ada kanvas. Nah, kemudian yang ini nih, ini adalah orang ini nih. Nah, ini disebut yang namanya flyer Bapak Ibu. Di sini juga ada namanya di sini flyer ya. Nah, ini flyer. Nah, di sini di flyer di sini Bapak Ibu ada beberapa tombol yang Bapak Ibu harus pahami. Di flyer ini. Jadi kita arahkan dulu atau kita klik ke flyer ini. Nah, untuk memindahkan, nah ini Bapak Ibu silakan klik tombol W. Lagi ya. Jadi kalau untuk misalkan ada, kan di sini ada istilah. Nah, ini kalau ada E untuk memutar, jadi untuk putar ya. Jadi Bapak Ibu bisa memutar kemana, ke kiri, ke kanan, sebagainya silakan ya. Nah, ini untuk tombol E. Jadi arahkan dulu ke sini, ke flyernya, silakan tombol E. Maka akan tumbuh lingkaran seperti ini. Ya, ini tujuannya untuk apa? Ini untuk memutar-mutar flyer. Nah, seperti ini. Jadi klik tombol W ya. W itu untuk memutar. Nah, kemudian ada tombol R. Nah, untuk tombol R itu untuk besar kecil. Misalkan flyernya pingin tebal, pingin apa nih. Nah, tinggi dan sebagainya. Ini untuk yang tombol R ya. Itu lebih identiknya ke besar kecil. Nah, jadi tombol yang aktif itu pasti berwarna kuning Bapak Ibu. Jadi yang aktif itulah tombol baru berwarna kuning. Ini untuk tombol E ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya juga ada yang namanya tombol G. Nah, tombol G itu apa? Tombol G itu grip. Grip itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Ya. Grip ini tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa mengecek apakah Bapak Ibu itu di atas area ini atau tidak. Jadi pastikan si gripnya ini itu nempel ke objek yang akan kita tempelkan. Ya, itu namanya jadi kontrol, bukan kayak kontrol. Jadi silakan Bapak Ibu klik tombol G saja, G. Ya, ketika tombol G-nya diklik kembali itu akan hilang gripnya. Gripnya itu berarti area batas bawah ya.
Kalau kita klik lagi maka akan muncul seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, ini 3 tombol yang harus Bapak Ibu pahami. Itu apa? Sebagai ilmu dasar. Nah, ini untuk area kanvas. Ya, area kanvas atau tempat konten. Ya, konten kan di sini diarekan ke sini. Nah, kemudian sekarang kita akan mengenal menu-menu yang ada di atas di sini nih. Ya. Menu-menu apa aja sih yang ada di sini? Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 buah jenis halaman ya. Yang pertama ada sebelah kiri, kemudian ada area kanvas, kemudian ada sebelah kanan. Apa sih ya wilayah-wilayah ini? Nah, yang sebelah kiri ini disebut panel Bapak Ibu. Yang sebelah kanan juga disebut panel. Cuman bedanya kalau ini disebut panel kiri. Panel kiri ini sebagai ada yaitu ya beberapa jenis menu ya, mulai dari menu, kemudian 3G asset, ya kan, ini ya 3G asset, kemudian Sky, BGM, kemudian interaction ya, ada interaksi ini untuk yang sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi yang sebelah kiri ini adalah tombol yang nanti Bapak Ibu dapat digunakan. Nah, kemudian di tombol kiri ini di aset 3G Bapak Ibu ada tombol seperti ini download. Nah, berarti Bapak Ibu belum menggunakan tombol download ini atau belum di-download dulu. Jadi kalau misalkan ini sudah hilang tombol downloadnya, jadi itu apa? Akan tersimpan kalau sudah download. Contoh misalkan saya klik ini satu nih. Ya. Ketika kita klik, maka kita akan ditunggu untuk mengarahkan di download. Ya, seperti itu. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Nah, akan berwarna agak biru ya di sini. Nah, tidak muncul lagi tombol seperti ini, tombol download. Ya, itu untuk sebelah kiri. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sebelah kanan, Bapak Ibu, ada panel kanan ini, yang sebelah sini, ini namanya panel. Nah, untuk panel kanan di sini ada menampilkan akun kreator, kemudian demonstrasi. Jadi sekarang dengan versi 1.3.8.6, Bapak Ibu sebelum ditampilkan ke handphone, itu bisa dibuka dulu di sini untuk di view ya. Ini fitur terbaru yang updatean saat ini, yaitu dengan fitur demonstrasi seperti itu. Nah, di sini ada object list, jadi objek-objek yang kita pakai di kanvas itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mencari susah, ya mencari susah, misalkan kita mau cari siswa A, ya, kita nggak usah dipapai di kanvas, agak ribet Bapak Ibu. Silakan klik aja di sini di object listnya, maka kita akan langsung menemukan object listnya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang bawah itu ada yang namanya standpoint list, Bapak Ibu. Apa itu standpoint list? Standpoint list itu adalah, jadi Bapak Ibu bisa mengecek ataupun aktif flyer dari satu titik ke titik yang lain. Itu di Melia Lab itu menggunakan standpoint. Seperti apa sih penggunaan standpoint? Nanti kita akan lihat di Melia Lab Viewer, yaitu dengan menggunakan handphone. Nanti akan saya praktekkan. Seperti apa sih standpoint di sananya ya Pak Ibu. Nah, kemudian di sini ada total akses, ya total akses. Nah, Bapak Ibu pastikan di sini itu berwarna, karena kan setiap ini akan muncul total aset yang digunakan, kemudian complexity atau berapa pertek yang digunakan. Nah, pastikan dalam keadaan cari aman tuh hijau. Jadi kalau hijau itu mudah dibuka di viewer di handphone Bapak Ibu. Kalau misalkan merah, silakan Bapak Ibu bisa berbagi scene, misalkan scene 1 ke scene 2. Jadi nanti itu akan fitur pindah ya, fitur portal. Untuk apa? Biar sih di sini nggak merah semua. Misalkan Bapak Ibu buat satu project tapi belum selesai nih. Ya kan si proyeknya belum selesai, tapi ini udah merah nih, udah merah ya. Nah, kita Bapak Ibu jangan dipaksakan di satu scene itu. Bapak Ibu silakan buat scene yang baru tapi meneruskan. Meneruskan dalam artian yang belum di scene 1
tampilkan ke scene 2 itu dengan menggunakan portal. Sehingga nanti diibaratkannya seperti kalau siswa itu pindah kamar. Kamar A udah penuh nih. Nah, digeser ke kamar B. Seperti itu ya. Nah, ini untuk objek list. Di panel sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk yang tombol panel kiri dan panel kanan, misalkan Bapak Ibu agak gimana ya? Agak menghalangi misalkan. Ya. Ini Bapak Ibu bisa dihilangkan seperti ini. Ya. Kita menghilangkannya apa? Silakan Bapak Ibu klik tombol I. I itu untuk panel sebelah kiri. Kita klik tombol I, maka akan tombol si ininya akan bergeser ya. Ini agak lebih. Nah, kemudian kalau untuk misalkan yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan, silakan tombol O. Maka ketika diklik tombol O, maka akan hilang lagi. Jadi akan fokus seperti ini, Bapak Ibu. Untuk memunculkan kembali, silakan tombol O-nya diklik kembali, kemudian tombol I-nya juga diklik kembali. Maka si panel itu akan muncul kembali, Bapak Ibu. Ya, akan muncul kembali seperti ini. Itu tombol-tombol yang harus Bapak Ibu pahami ya. Ya. Misalkan kalau untuk aset 3G ini bisa ditarik ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini aset 3G-nya. Ini bisa digeser. Nah, ini seperti ini. Jadi semudah kalau bahasa sederhananya kami itu semudah drag and drop, memang betul ya. Cuman kita memahami dasar ya drag and drop karena memang fitur ini begitu luar biasa dengan Melia Lab ini dengan hanya drag and drop kita bisa menggeser ya. Nah ini juga sama, ini player bisa digeser-geser ya. Nah seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah struktur. Untuk kalau ini kan berupa nah, ini misalkan struktur. Nah, struktur ini struktur yang berhubungan dengan bangunan. Ya. Di sini misalkan ada tembok, ada sekolah atau misalkan apa ruangan, di sini banyak sekali Bapak Ibu. Ini di struktur ya. Ini semuanya ini aset 3G Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita ambil yang ini misalkan, ini kan wall ya, atau ini apa nih? Nah ini kita klik maka kita akan terdownload. Dan ini ketika kita buka lagi kita nggak download lagi, jadi karena sudah tersimpan. Nah kita tarik aja seperti ini, ya. Nah itu disebut drag and drop ya. Maka di sini akan muncul Bapak Ibu. Kita lihat, ketika Bapak Ibu misalkan mau mencari sesuatu, sekali lagi. Nah, tinggal cari di object list. Jadi nggak usah dicari satu persatu di sini ya. Nah ini di struktur. Nah kemudian kalau statik, nah berarti di sini yang berhubungan dengan objek 3G yang berhubungan bisa benda mati, bisa ini jadi statis. Jadi ada benda mati kemudian benda hidup yang dapat Ibu support. Misalkan di sini saya mau ngambil gajah, seperti itu. Kita drag di sini. Nah ini seperti ini Pak Ibu. Nah, kita geser lagi. Nah, ini di sini ada perteknya. Di sini dalam keadaan hijau, berarti masih aman Bapak Ibu. Karena di sini saya batas maksimal untuk akun saya di sini adalah perteknya ini 1 juta ya. 1 juta pertek. Di sini baru saya memakai 185.000. Berarti masih banyak pertek yang dapat saya pakai. Dan di sini pun akan total aset akan muncul. Ya? Pertek itu apa, Pak? Ini kapasitas jumlah aset ini apa? Ini nih jumlah aset ini ya Bapak Ibu. Ini kan ada MB-nya, ada KB-nya ya. Ya, jadi ada spasinya gitu. Jadi kalau kata HP itu RAM-nya apakah sudah penuh atau enggak, spasinya seperti itu Bu ya. Jadi spasinya. Jadi pastikan Bapak Ibu di sini dalam keadaan hijau untuk lebih aman seperti itu. Nah, kemudian di sini ada animasi ya. Nah, di sini ada animasi.
Nah, di sini animasinya banyak sekali. Di sini bisa di searching di atas ya, bisa menggunakan misalkan siswa. Nah, ini silahkan disesuaikan saja. Nanti lebih eksplornya itu di pertemuan ketiga ya. Itu praktek langsung membuat. Kalau saya di sini sekarang untuk biar lebih ini kita pengenalan dulu fitur saja, belum membuat secara ini ya. Di sini ada jenis kategorinya ya, ada biologi. Ternyata kalau untuk biologi di siswa itu nggak ada. Nah, seperti itu. Bapak Ibu ya, misalkan kalau misalkan all ya, nah ini berarti semua. Contoh di sini saya ada nih. Ini untuk jadi kalau misalkan animasi berarti gambarnya itu bergerak ya. Jadi kalau statis itu tidak bergerak, kalau ini bergerak. Oke, mana ya? Push. Apa itu? Kok hilang? Mana ikannya? Oh, hilang, nggak kelihatan ini. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu nggak digunakan pun bisa menggunakan tombol delete ya, maka akan terhapus ya, akan terhapus. Ini kayaknya akan terhapus. Nah, kalau jadi di sini juga ada tombol delete, kemudian tombol paste. Jadi kalau misalkan ini, nah ketika kita tombol D itu akan double ganda, duplikat. Nah, misalkan kita mau banyak nih, kita klik objek, kalau kita Ctrl D, maka kita akan langsung ada duplikat ya. Nah, seperti ini. Makin banyak, terserah Bapak Ibu mau duplikat berapa kali. Jadi kalau misalkan objeknya itu sama. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada di atas. Nah, sekarang kita akan mengenal menu-menu ya. Nah, di sini kan tadi aset reginya sudah. Oh ya, saya lupa. Sky ya. Saya lupa. Oke, Sky di sini adalah untuk background belakangnya Bapak Ibu. Ya, seperti ini misalkan. Nah, ini background belakang ya. Jadi belakangnya enggak kosong seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian ada BGM. BGM itu adalah lebih kepada musiknya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka ini, misalkan ada musiknya. Di sini banyak sekali. Jadi nanti ketika anak masuk ke sini itu ada musiknya, nggak diem atau nggak sunyi. Bisa disesuaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap membuka ini nanti anak nggak apa. Nah, ini. Nah, kemudian Pak Ibu di Milelab saya lupa. Di Milelab ini Bapak Ibu disarankan itu menggunakan mouse ya. Menggunakan mouse kenapa? Agar Bapak Ibu mudah untuk menggesernya. Ya. Untuk menggesernya. Jadi mudah untuk mengerjakan ini kan maju dekat mundur belakang. Itu dengan tombol plus minus atau tombol putar yang ada di keyboard. Dan selanjutnya di sini ada tombol interaksi. Nah, interaksi di sini Bapak Ibu ada 6 buah tombol yang dapat Bapak Ibu gunakan. Yang pertama ada standpoint ini yang disebutnya contoh. Nah, ini standpoint. Ini standpoint apa? Standpoint ini bertujuan untuk mengarahkan dari gerakan ya. Jadi nanti untuk mendekati suatu objek itu harus ada standpoint. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada standpoint, musiknya dimatiin dulu ya. Oh ya, saya lupa. Kedengeran, Pak. Oh ini ya. Saya lupa. Kirain nggak kedengeran ininya. Enak gini Pak, jelas. Tadi boleh diulang nggak Pak yang tadi? Karena pas musik nggak kedengeran. Diulang Pak dari awal Pak. Yang mana tuh? Saya lupa lagi. Tombol ini ya mungkin ya, yang tombol maju belakang. Ya, yang tombol maju belakang mungkin dengan menggunakan mouse itu tombol plus minus Bu ya. Jadi ditarik, putar depan belakang. Karena kita kalau menggunakan mouse nih. Jadi kalau membuat kreator di Milelab ini, Bapak Ibu disarankan itu menggunakan mouse ya. Mouse. Karena kan kalau nggak
nggak menggunakan was sebetulnya bisa aja, cuman agak ribet gitu Bu ya. Jadi agak lama prosesnya. Jadi harusnya 1 langkah jadi menjadi 2 langkah. Kalau Bapak Ibu menggunakan manual tanpa mouse, sebetulnya bisa saja. Karena saya pun pernah mengalami waktu itu. Saya memang ketika pelatihannya saya membuat sebuah konten, tapi saya lupa misalkan mouse tersebut tidak rusak sehingga saya manual. Akhirnya agak sedikit lama yang harusnya 1 langkah menjadi lebih dari 1 langkah seperti itu. Nah, di sini ada standpoint ya. Ada standpoint. Nah, standpoint ini saya ulangi, itu bertujuan untuk mengarahkan objek kita atau objek yang dituju. Seperti itu. Itu standpoint ya. Jadi untuk bergerak. Jadi kalau misalkan tidak ada standpoint, kita nggak bisa bergerak Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa maju. Ya. Ini tinggal drag aja. Misalkan, nah, di sini maka ada nomor, ada standpoint 1, standpoint 2. Seperti itu ya Pak Ibu. Nah ini. Jadi si standpoint ini sekali lagi agar ada arahnya. Jadi kita ketika melihat ini, maka kita akan bergerak ke standpoint 1. Ketika melihat standpoint 2, itu akan bergerak ke standpoint 2. Nah, untuk penempatan standpoint Bapak Ibu, ya untuk penempatan standpoint, ini diharapkan Bapak Ibu itu luruskan dengan arah mata player. Ini kan ada player ya, diluruskan. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Dan antara standpoint 1 dan selanjutnya itu harus sejajar. Jadi kalau saya pribadi biasanya itu suka duplikat. Jadi klik do standpoint ini. Nah seperti ini. Jadi biar apa? Biar ukurannya sama. Jadi nggak harus buat lagi. Jadi searah ya. Intinya antara standpoint dan standpoint selanjutnya itu nggak harus edit lagi. Paling cuman geser posisi aja. Seperti itu ya untuk standpointnya. Nah, untuk trik mungkin setiap pendekar PR itu beda-beda Pak Ibu, atau setiap kreator Melia Lab itu berbeda-beda. Nah, saya sarankan untuk mengefektifkan biar nggak pusing itu peserta untuk ketika masuk Melia Lab khususnya. Nah, ini saya sarankan, ini tidak wajib sebetulnya. Jadi antara standpoint 1 dengan standpoint 2 itu disarankan minimal 3 grip, 3 kotak ya, grip ini nih. Maksimal 7 Bapak Ibu. Pak, kalau jauh bisa sebetulnya, cuman agak ini, cuman itu kan tergantung efektif. Tapi kalau saya itu minimal paling dekat itu antara standpoint 1 dan standpoint 3 grip. Grip ini kan 3 kotak, 1, 2, 3 grip ya. Nah, paling banyak berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kalau saya. Tapi ini tidak wajib. Ini disesuaikan dengan keadaan yang sebagai konten kreatornya, apakah mau seperti itu atau tidak. Itu kalau kebiasaan saya. Jadi bukan sesuatu yang wajib seperti itu. Dan sekali lagi kalau untuk standpoint saya nggak diambil lagi satu persatu, tapi yang ada saya kontrol D sehingga duplikat terus. Jadi itu kita tidak merubah ketinggiannya. Ketika awalnya tinggi seperti itu akan lurus seperti itu ya tingginya. Dan sekali lagi standpoint tolong diperhatikan itu harus lurus dengan arah player ini. Ya, lebih jelasnya besok di pertemuan minggu depan itu kan praktek, sekarang hanya mengenal fitur-fitur dulu aja. Itu membuat sebuah kontennya itu akan lebih menarik lagi. Nanti setelah ini kita lihat konten yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada pop-up info. Nah, pop-up info itu apa? Pop-up info itu, nah, ketika kita klik di sini, nah ini ya. Nah, pop-up info ini, pop-up info ini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu ya bisa memasukkan informasi yang misalkan kata perintah. Objek ini misalkan apa, kemudian peserta harus ngapain. Jadi untuk mengatur perintah, misalkan contoh, anak-anak silahkan baca materi ini. Nah ini sini silahkan Bapak Ibu menggunakan perintah itu di pop-up info ya, seperti itu. Nah kalau untuk pop-up info juga itu biasanya itu berada di pinggir standpoint Bapak Ibu.
Jadi diusahakan jangan jauh dari standpoint ataupun jauh dari objek yang dituju, seperti itu. Nah, di pop-up info ini ada yang namanya quiz. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sebuah quiz. Nah, di quiz di sini Bapak Ibu ada time setting, jadi ada waktu ya atau durasi antara dari awal sampai akhir itu mau berapa menit, ya. Silakan disesuaikan. Kemudian ada objek, ada pilihan gandanya atau option A, B, C, D sampai E. Ada 5 ya. Ada 5 option. Kemudian passing grade-nya mau berapa? Passing grade skor itu KKM Bapak Ibu. Kalau sekarang itu KKTP apa ya? Ganti nama ya. Kalau dulu kan KKM. Sekarang itu ganti dengan KKTP ya. Kalau nggak salah kalau di Kurmer. Betul nggak Pak? KKTP ya? Iya, betul KKTP. Nah, silakan ini dibuat. Nah, kemudian di sini ada kalau misalkan sudah sesuai silahkan klik save. Ya, silahkan klik save, maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat pop-up info untuk target quiz. Nah, selanjutnya ada YouTube 360 Bapak Ibu. Ya. YouTube 360 itu apa? Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan video. Ya, video di sini berupa link YouTube. Jadi ini bisa di-play. Nanti ketika kita klik tombol merah, kita akan diarahkan ke halaman YouTube-nya. Nah, seperti ini ya. Kita akan diarahkan ke halaman YouTube. Jadi silahkan dicari YouTube-nya dulu. Jadi anak bisa melihat ke YouTube. Nah, seperti itu. Oke, udah lumayan. Nah, sekarang ada YouTube video. Kalau YouTube video hampir sama ya. Ini. Kemudian ada portal. Nah, ini portal yang tadi Bapak Ibu saya sebutkan. Portal itu apa? Untuk menyambungkan antara scene 1 dengan scene 2. Kalau bahasa di Miliar itu scene. Kalau bahasa nama project 1, project 2 ya. Menyambungkan. Jadi ketika di project 1 mau lanjut ke project 2 atau ke scene, dari scene 1 pindah ke scene 2 itu menggunakan portal. Nah, portal itu apa? Portal ini tujuannya untuk ini seperti ini gambarnya Pak Ibu. Jadi ketika anak misalkan mengarah ke sini itu akan ganti ruangan. Ya, ganti ruangan. Nah, ini disebut portal. Portal ini apa? Karena terbatas dengan pertek ini. Ini udah warna merah, masa terus ditumpuk di situ, itu kan nggak mungkin. Karena kan apa? Ya memang nanti pun ketika dipaksakan, ketika merah, ketika di view di handphone itu akan terlihat kurang nyaman seperti itu. Nah, kemudian di sini ada custom image atau image. Nah, ini juga bisa memasukkan gambar Bapak Ibu. Nah, untuk gambar ini pastikan Bapak Ibu saya sarankan, itu sebetulnya nggak wajib, saya sarankan menggunakan PNG ya. PNG yang tidak ada background-nya, biar terlihat nyaman. Itu kalau saya itu pasti menggunakan PNG. Tapi itu diserahkan bisa JPEG juga sebetulnya bisa, cuman mungkin ada background-nya ya, ada background-nya. Itu disesuaikan aja. Seperti itu. Maka di sini pun lihat standpoint kelihatan tadi ya, ada 4. Oke, kita lanjut ke upload 360. Nah, ini juga sama. Ini bisa diupload. Ini mirip-mirip dengan YouTube dan sebagainya. Itu Bapak Ibu untuk tombol yang ada di interaction yang kita jadi tinggal drag ya ataupun geser ke kanvas. Nah, kemudian kita ke menu di sini di atas. Lumayan 10-12 ya. Di sini ada tombol empty scene, berarti kalau misalkan new empty berarti kita ini kosong Bapak Ibu. Kalau kita klik ini kosong. Nah, ini akan diarahkan seperti ini, apakah mau disimpan atau enggak, kita kosong aja. Maka kita akan diarahkan ke halaman kosong. Nah, Bapak Ibu karena kita kan sudah memasukkan objek, maka di sini Bapak Ibu disuruh untuk memberi nama scene ini nih. Ya, nama scene, kemudian di sini jenjangnya ataupun levelnya itu mau untuk apa? Kalau elementary school untuk SD kan, untuk SD, kemudian SMP, senior high berarti ini untuk SMA, kalau vokasi itu untuk perguruan tinggi, kalau general berarti umum, bukan lembaga pendidikan. Ini harus diisi. Nah, kemudian di sini ada objek. Nah, ini kategorinya ya, kategori proyeknya itu masuk ke kategori apa? Kategori sains, Indonesia Logit dan sebagainya. Ini silakan disesuaikan. Kemudian
mau ke kelas berapa, ya. Kalau karena saya di sini elementary school, maka di sini muncul 1 sampai 6. Karena saya pilih SD. Kalau misalkan saya pilih yang SMA, apakah? Nah, maka di sini munculnya 10, 11, 12, Bapak Ibu. Nah, kemudian silahkan dituliskan deskripsi secara singkat proyek Bapak Ibu. Ya, proyek Bapak Ibu di sana. Ya. Nah, kemudian di sini ada new. Nah, di sini juga Bapak Ibu di Melia Lab ini Bapak Ibu disediakan template ya. Template yang sudah ada di Melia Lab. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan dan bisa editing atau bisa diperbaharui sesuai keinginan harapan Bapak Ibu isinya. Kita klik misalkan. Nah, seperti ini. Kurang besar ya. Saya lupa. Maaf, kurang besar dari tadi ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu, ini adalah proyek-proyek yang sudah disediakan atau oleh para pendekar VR ataupun pihak Melia Lab, itu ada di sini template-nya. Template ini silakan Bapak Ibu bisa gunakan, bisa edit, ya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah seperti ini. Ini nah akan keterangan ya. Ini ada yang uploadnya adalah judulnya ini perspektif dasar antologi, yang uploadnya adalah Melia Lab. Nah kemudian kita cek lagi. Dan juga Melia Lab. Nah ini contoh proyek-proyeknya akan muncul di sini. Ini template bisa diedit Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita open, yes. Maaf. Saya lupa kalau malah di-save. Nggak usah di-save lah. Nah misalkan saya mau ini antologi lah. Kita open. Nah, kita hilangkan. Yang ini jangan disimpan objeknya. Nah, maka kita akan loading. Ya, loading ke ini. Nah, maka akan muncul di sini. Akan muncul template-template ataupun objek list yang digunakan di template tersebut. Ini contoh sekilasnya ya. Nah, gini Bapak Ibu. Ya. Di sini ada contoh template-nya. Nah, kemudian di sini ada gripnya. Kalau gripnya hilangkan, silakan klik tombol G. Nah, seperti ini. Ini adalah proyek-proyeknya. Lihat. Ya. Nah, ini standpoint 1, standpoint 2, ini jaraknya agak dekat. Kenapa? Biar lebih mempermudah. Ini contoh ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa gunakan dan simpan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada save. Jadi kalau misalkan sudah ini silakan di save Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini ada my scene. Jadi kalau my scene itu apa? My scene itu adalah scene yang Bapak Ibu miliki. Berarti Bapak Ibu, nah ini contoh saya di sini ada scene yang sudah saya buat. Ini saya sendiri yang buat. Ini untuk SD ya, untuk SD seperti itu. Nanti lebih jelasnya di praktek. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada, nah Bapak Ibu juga di Melia Lab ini bisa share ya, atau berbagi sesama teman. Ya, misalkan saya punya ini nih, punya scene, punya project, kita misalkan mau berbagi ke teman kita. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Silakan diklik objeknya, kemudian silakan dimasukkan email ya. Misalkan di sini seperti ini. Nah, maka jadi si objek ini tentang ya, objek ini masukkan email yang akan kita tuju. Maka objek ini project ini akan pindah ke akun yang kita tuju. Nah, cuman di sini ada limitnya Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada limit mengirim project ke teman itu maksimal sampai 10 scene. Ya, lalu kita klik kirim. Maka kita akan ketika login, scene tersebut akan menjadi duplikat dengan teman kita yang akan kita kirim seperti itu. Ya. Itu untuk tombol ininya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut My Classroom. Jadi di Melia Lab itu juga ada yang namanya kelas. Nah, kita klik kelas.
Nah, kelas ini tujuannya apa? Kelas ini tujuannya agar anak ketika join ke menggunakan viewer itu akan langsung akan muncul kelas. Jadi akan muncul kode kelas. Nanti bagaimana caranya nanti bisa saya jelaskan nanti. Dengan sebentar lagi kita ke viewer ya. Mudah-mudahan ini cepat beres. Nah, kemudian ini kalau membuat kelas silakan klik new class. Kalau edit kelas di sini ada edit kelas. Kalau show kode berarti nanti akan muncul kode kelasnya Bapak Ibu. Nah, ini kode kelas ini nanti yang akan Bapak Ibu serahkan ketika anak menggunakan aplikasi Melia Lab Viewer seperti itu. Kode kelas ini jangan lupa diamankan dulu biar anak nggak salah kelas ya, sesuai dengan proyek Bapak Ibu. Kalau membuat kelas tinggal klik new class. Silakan masukkan kelasnya apa, misalkan di sini ya. Misalkan saya kelas, nah gini misalkan ya, ini nggak apa-apa contoh aja. Nah di sini kapasitasnya satu kelas kan maksimal 50 siswa. Berarti kita misalkan masukkan jarang ya sekarang yang siswanya 50. Terpaksa karena sekarang ada batas aturan juga untuk kapasitas kelas. Rata-rata misalkan ada 35 misalkan seperti itu. Nah, kemudian aktifnya ini kelas ini mau berapa hari? Kalau misalkan setahun kalikan aja Bapak Ibu ya. Kalau setahun berarti ataupun genap 6 bulan, kalau 6 bulan itu berapa hari seperti itu. Misalkan saya 100 hari misalkan seperti itu. Berapa jam? Oh, udahlah. Seperti itu disesuaikan aja. Kita klik tag. Nah, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan proyek kita atau scene kita. Kita klik. Jadi pastikan sebelum membuat kelas Bapak Ibu sudah buat dulu scene-nya. Jadi jangan langsung buat kelas tanpa membuat scene. Kita add. Nah, lalu kita klik save. Nah, maka kita sudah berhasil membuat sebuah kelas. Lalu klik config. Nah, maka di sini akan muncul Bapak Ibu. Saya ada 2 kelas ya, ada 11 IPA, kemudian 12 IPA. Kalau sudah, kalau mau delete juga bisa Bapak Ibu, tinggal klik ini, silahkan klik delete di sini. Kalau melihat mahasiswa, silahkan klik student list. Nah, di sini karena saya tidak ada siswanya, berarti masih kosong. Karena belum ada siswa yang join dengan menggunakan aplikasi Melia Lab Viewer, seperti itu. Ini exit. Nah, kemudian tombol edit. Ini ada tombol shortcut juga yang harus Bapak Ibu pahami yang tadi yang sekilas saya sedikit tombol ada tombol Ctrl Z berarti Ctrl undo, redo Ctrl Y ya. Kemudian duplicate Ctrl D ya. Nah, delete, del, move, W, rotate atau permuter itu misalkan WE, kemudian scale R ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu silakan kalau ada huruf I itu untuk sidebar kiri, kemudian O itu untuk sidebar kanan. Kalau G itu grip, berarti seperti itu. Tapi itu tambahan mungkin bisa Bapak Ibu pergunakan. Ya. Kemudian ada view. Di sini ada sebagai kontrol, kemudian left panel dan sebagainya. Ini bisa untuk menghilangkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Ada I dan O. Untuk apa? Untuk panel kanan dan kiri. Topi, batopi, ini semua bisa disesuaikan. Kemudian ada submission. Submission itu sama kayak tadi ya. Ada submission itu untuk request Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya project, kemudian kekurangan aset 3G, atau support atau musiknya atau aset 3G-nya itu asalkan bisa dibuatkan oleh pihak Melia Lab, silakan Bapak Ibu bisa mengajukan ya. Nah, ada 3 kategori di sini, ada 3G, Skybox dan BGM atau musik ya, seperti tadi. Ini yang bisa diajukan ke pihak Melia Lab. Yang Bapak Ibu misalkan nanti kekurangan aset. Kemudian Bapak Ibu di sini kan saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian Bapak Ibu kurang paham nih dengan bahasa Inggris, silakan Bapak Ibu di sini ada perubah bahasa, ya language. Nah, di sini ada tersedia 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kemudian kalau ini UI Sage, ya
ini untuk ininya, tampil semuanya, interface-nya, apakah mau seperti apa, ini silahkan disesuaikan. Mau besar, kecil, sedang, ataupun sebagainya. Kemudian, ini auto save, remember, berarti kalau menge-save secara otomatis ya. Untuk di-setting di sini. Jadi ketika sudah sampai, itu di-save otomatis. Kemudian di sini ada help, ini untuk bantuan, bisa kalau misalkan perlu tutorial atau apapun di sini silahkan, ataupun troubleshooting dan sebagainya itu di tombol help. Oke, misalkan saya ini kita save dulu. Nah ini juga sama, ya silahkan disesuaikan. Misalkan saya ini. Nah ini akan, jadi setiap Bapak Ibu nge-save, pasti muncul tampilan ini Bapak Ibu. Padahal misalkan Bapak Ibu sudah nge-save, tapi ketika misalkan buka, pasti muncul ini lagi. Jangan kaget, silahkan diisi lagi aja, lalu kita klik save. Itu hanya untuk memvalidasi atau memastikan bahwa benar-benar Bapak Ibu sudah melihat ataupun melihat kalau ada perubahan atau apapun, jadi bisa tersimpan secara sesuai harapan kita. Nah, kemudian di sini ada tombol ini tombol untuk halaman-halaman ini juga bisa ya. Kalau ini kan untuk kalau misalkan kita sedang jauh nih, kita mau back ke awal tampilan ini silahkan. Kemudian kalau misalkan drag and drop, di sini ada kiri, kanan dan sebagainya, silahkan dilihat di sini. Mungkin itu untuk menu ya, untuk fitur-fitur dari Melia Lab itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya sekarang kita ada waktu kurang lebih 15 menitan ya Pak Mas Andre ya. Mudah-mudahan cukup. Maaf Bapak Ibu ya, karena memang kalau secara detail nanti enaknya sih sambil praktek membuat project seperti itu. Ini kita close dulu aja kita langsung ke viewer ya. Kita ke viewer. Oke. Apakah ini terlihat Bapak Ibu? Terlihat nggak? Iya, terlihat Pak. Oke, ini adalah tampilan handphone saya. Ini saya sudah menginstal. Ada Pak, terlihat. Ya, sudah menginstal aplikasi Melia Lab ini ya. Nih. Nah, kita klik Melia Lab-nya. Bapak Ibu sudah login kan ya? Sudah. Oke. Nah, maka akan tampilan awal akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi proyek yang kita buat tadi di di kreator itu bisa ditampilkan di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah proyek-proyek yang disediakan ataupun yang sudah ada di Melia Lab kreator yang ditampilkan ke ini ya. Nah, di sini ada tombol warna kuning, ini adalah objek proyek. Kemudian kalau tombol ini kan kategorinya itu misalkan kategori IPA ya. Kemudian ini umum, ini adalah yang tombol kiri ini nih. Ini adalah untuk kategori-kategorinya. Nah, ini untuk kategori explore. Ini untuk explore juga, civic education, Garuda ya. Nah, di sini zaman purba dan sebagainya ini untuk explore matematika, trigonometri. Kemudian di sini sebelah yang ini juga ada yang namanya explore science. Nah, kalau ini explore religion atau religi ya. Nah, kalau ini untuk hukum explore fisik. Nah, jadi Melia Lab sudah menyediakan beberapa kategori. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, oh ini kelihatan. Ini. Bentar. Oh, sayangnya lupa. Maaf. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, di bawah ada tombol ini, tombol aktif, karena kalau yang ini berarti tombolnya ke kelas, ya classroom yang di-join. Jadi classroom yang sudah, misalkan saya kalau misalkan sudah masuk kelas A, maka atau B, nah ini akan bisa dilihat di tombol ini nih. Ya.
Kalau tombol yang ini berarti project yang sesuai kategori. Nah, kalau yang ini berarti kelas yang kita join. Nah, yang ada itu kelas apa aja. Di sini saya belum masuk kelas. Nah, kalau untuk join kelas, misalkan tadi Bapak Ibu sudah menyediakan kelas ya. Misalkan klik di sini, join kelas. Ketika klik join kelas, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan kode kelas. Itu kode kelas yang diambil dari Melia Lab Creator tadi ya. Silahkan ketik di sini, lalu kita klik join nantinya seperti itu. Nah, kemudian yang ini ada My Scene. Ya, ini kalau misalkan Bapak Ibu akunnya sama, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat scene sendiri. Ya. Silakan klik di sini ada My Scene. Jadi My Scene itu yang ini nih. Ya. Jadi ketika misalkan akunnya sama seperti itu. Kemudian ada tombol pinggir itu pengaturan. Nah, di pengaturan ini di akun ya. Nah, di sini sebetulnya Bapak Ibu nggak usah diedit di sini pun nggak jadi masalah. Silakan Bapak Ibu edit di Melia Lab Creator. Itu akan ngelink ke sini Bapak Ibu. Kalau misalkan mau diedit di sini silakan klik edit profil seperti ini ya. Nah, sama aja sih sebetulnya. Jadi, tapi kalau misalkan sudah diedit di sana, itu kita nggak harus kembali lagi. Di sini juga ada bahasa seperti sama Melia Lab Creator, cuma 2 bahasa ya, Inggris dan Indonesia. Nah, kemudian ada versi Bluetooth, ini untuk menggunakan apabila Firebox dengan Bluetooth Bapak Ibu, jadi secara offline. Ya, itu bisa mengaktifkan Bluetooth. Ini menyesuaikan. Nah, kemudian ada tutorial. Di sini silakan disesuaikan. Ada manage data. Ini adalah tampilan-tampilan data yang katakanlah yang kita buat ataupun yang kita sudah ada di handphone kita. Jadi ini adalah objek-objek yang ada di handphone kita. Jadi kalau misalkan muncul seperti ini, berarti itu bisa digunakan secara offline Bapak Ibu. Untuk objek ini. Kenapa? Karena kan sudah tersimpan di handphone kita. Tapi kalau misalkan 0 seperti ini, berarti di sini nggak ada audio. Kenapa? Karena tidak tersimpan di handphone kita. Berarti harus di-download dulu nantinya di projectnya seperti itu. Kemudian ada video dan sebagainya. Jadi kalau ada angka seperti ini, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan secara offline nantinya. Ya. Kemudian di sini ada tombol clear. Kalau misalkan ini udah penuh, HP Bapak Ibu berat, bisa misalkan mau diperbaharui silakan dicentang ya atau di select all terserah, silakan clear data ya. Ini centang bisa satu persatu mau semua silakan ataupun di select all lalu clear data seperti itu ya. Nah, kemudian feedback kalau misalkan ada kendala atau apapun atau misalkan rating untuk Melia Lab silakan dipilih, diklik di sini sesuaikan. Mau bintang 2, 3, 4, dan sebagainya. Kemudian klik kata-katanya, kemudian save. Kemudian ada tombol sign out. Nah, oke, sekarang kita coba buka satu buah scene ya. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada Fly in VR, ada Fly in 360, kemudian Fly in non-giro. Nah, berarti karena saya menggunakan tombol atau tangan, jadi saya pilih yang Fly non-giro. Kalau misalkan menggunakan VR box misalkan ya, kalau VR box itu bisa Fly in 360. Jadi itu hanya menggunakan pandangan. Jadi kalau pandangan itu bergerak sendiri, kita mengarah kemana. Tapi kalau Fly non-giro itu menggunakan tombol tangan. Kalau Fly in VR berarti menggunakan kacamata VR. Seperti itu. Ini mirip-mirip ya antara yang satu dengan dua. Kalau misalkan yang satu ini kacamata VR, kalau ini bisa Firebox yang Fly in 360 ataupun bisa menyesuaikan kalau ini Play non-giro itu berarti si handphonenya itu ya dengan tombol touch. Oke, saya misalkan sekarang mau play on non-giro ya, kita klik. Kita lihat ini adalah contoh proyeknya. Maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini apa? Verifikasi downloading database. Jadi jangan kaget kalau misalkan loading seperti ini Bapak Ibu. Ya.
Berarti Bapak Ibu dalam keadaan sedang mendownload aset ataupun yang digunakan di sana. Jadi pastikan kalau membuat sebuah aset jangan terlalu banyak ya. Yang pokok saja. Biar apa? Biar anak nggak pusing ataupun nggak terlalu ini. Karena kan kalau terlalu loading, nanti ketika view seperti ininya akan lama. Di sini baru 59, 60 ya. Ini tampilan ininya. Dan juga Bapak Ibu, kalau misalkan nanti apa namanya? Karena kan peserta TOT, Bapak Ibu bisa menjadi VR, jadi pastikan Bapak Ibu bisa saya screen seperti saya ini ya. Ya, seperti ini, menampilkan dari handphone. Biar apa? Mungkin kalau nanti Bapak Ibu sudah menjadi trainer, ini skill yang harus tambahkan. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah pada bisa, apalagi yang sekarang lagi booming itu mengikuti CGP ya. Sekarang sudah angkatan pendaftaran angkatan 10 ya. Seperti itu. Yang belum daftar silakan. Seperti itu. Oke, sambil menunggu ini silakan ada pertanyaan Bapak Ibu karena sudah 10.35. Langsung aja silakan karena saya sendiri ini. Silakan Pak Dewi, Bapak Ibu ya, Dewi Handoko ya, silakan. Izin Pak untuk bertanya ya. Di sini ada 2 pertanyaan yang akan saya lontarkan. Yang pertama tentang lab kreator ya. Itu kalau kita view ya, di menu view, di atas menu view itu, di mana di dalam menu view itu ada top view, bottom view, ya left view gitu ya, front view. Nah, untuk kita kembali ke kondisi awalnya itu kita menggunakan apa Pak ya? Ini saya tadi mencoba-coba ingin kembali ke kondisi awal, kok ternyata nggak bisa gitu lah. Karena kalau saya klik left view ya, left view itu kita ya dari arah left ya, kalau right view ya dari arah right, kalau back ya dari arah belakang, front dari arah depan. Jadi nggak bisa, saya belum bisa kembali ke posisi awal di saat awal, ya. Jadi hilang Pak ya. Iya. Nah, ini bisa yang diklik ini Pak, bisa diklik tombol ini nih. Oh ya, yang plus atau yang apa Pak? Yang plus Pak. Oh, yang plus. Oke. Dicoba bisa nggak? Di objeknya diklik nggak Pak? Nggak usah Pak. Oh, belum Pak. Saya ini belum kembali ke posisi awal nih. Belum ya? Iya. Oh ya. Karena kan itu kan tampilan tampilan ke ini ya, ke awal dan akhir. Ya. Terus pertanyaan yang kedua Pak, untuk Mila Lab kreator viewer, apakah kita bisa menggunakan emulator Android gitu Pak ya, yang di laptop ya? Karena kita juga akan mencoba simulasi menggunakan laptop juga gitu Pak. Apakah bisa menggunakan emulator seperti Nook apa gitu Pak? Itu mungkin pertanyaan yang saya ingin tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Yang saya langsung jawab ya. Kalau untuk emulator teman-teman saya, memang kalau saya belum Pak ya, tapi teman-teman saya sudah memperlihatkan itu bisa Pak. Ada yang sudah berhasil menggunakan emulator Pak. Seperti itu. Oke, biar jujur sih saya belum, tapi teman saya share di grup di Pendekar VR, ada yang sudah menggunakan emulator dan alhamdulillah katanya bisa lancar seperti itu. Oke, untuk emulator yang digunakan biasanya apa Pak? Mungkin dapat info dari teman-temannya gitu Pak. Oh ya, saya belum, ini mungkin nantilah saya di grup saya infokan Pak ya, karena memang jujur saya pun baru mau ini sebelumnya karena memang agak lumayan juga Pak ya. Sesuai ini, mudah-mudahan nanti saya bisa share di grup Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, siap. Ya mungkin seperti ini Pak untuk ini tampilan dari viewer ya. Di sini ada tombol warna putih, kelihatan nggak? Ini nih. Ya. Nah, tombol putih ini Bapak Ibu yang ini nih, yang tombol putih ini adalah untuk mengarahkan kita untuk bergerak. Contoh,
kita mau bergerak misalkan, jadi kita arahkan ke standpoint-nya nih, akan muncul tombol lingkaran putih, merah. Nah, kita geser lagi. Nah, kita bergerak itu harus nah, ini seperti ini. Nah, diarahkan ke standpoint, maka kita akan bergerak, Bapak Ibu. Untuk melihat info juga sama, lihat. Jadi anak kalau menggunakan tangan seperti ini. Jadi kita geser, nah seperti itu. Maka akan top up ada info ya. Nah, kita bergerak, kita ke sini arahkan. Nah, jadi standpoint itu begitu. Lihat, maka kita akan berjalan. Ini bisa jalan-jalan ya, seperti ini. Sambil bergerak, nah ini kita bisa lihat di sini. Nah, akan muncul lingkaran kayak begini. Ini pop-up infonya ya. Kalau kita bergerak, kita arahkan ke standpoint-nya. Di sini standpoint-nya agak tinggi ya. Nah, kita akan bisa membaca. Oh, ternyata ini informasi. Ini contoh pop-up info ya. Oh, tadi hilang. Bentar, saya munculkan lagi. Nah, kompas baik untuk lingkungan karena akan mengurangi jumlah sampah dan membantu keselamatan tanah. Nah, apakah di sini ada videonya? Kita lihat. Oh, ternyata ada videonya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh videonya. Jadi si musiknya itu akan mati ketika misalkan kita mengaktifkan video. Ya. Kalau kita pause, kita arahkan ke tombolnya di sini pause ya. Jadi warna putih ini. Nah, kalau sudah kita arahkan lagi ke sini. Nah, maka kita akan berjalan kembali, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan ini agak besar ya. Nah, seperti ini. Kita lihat top info lagi. Nah, ini kalau menggunakan handphone. Kalau kacamata VR nanti ini. Nah, seperti ini. Pupuk, kompos juga bisa langsung digunakan. Cocok tanam bagus untuk meningkatkan material dan sebagainya. Nah, ini. Jadi kalau mau menutup lagi, silakan arahkan ke sana, maka akan tertutup kembali ya. Nah, kita jalan lagi. Nah, ini agak jauh nih. Jadi agak susah. Nah, jadi kita akan bergerak juga ke sana. Kenapa? Karena ini contoh standpoint-nya agak lumayan jauh. Jadi agak majunya agak ini tuh. Nah, ini jadi jangan terlalu jauh, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena standpoint-nya ini contoh. Jadi tidak langsung cepat bergerak. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh tuh, lihat. Nah, padahal kita diarahkan ke sana ya, tapi di sini belum maju. Kenapa? Karena memang standpoint-nya agak jauh. Sehingga lihat tuh. Ketika sudah diputar di arah ke sana, kita nggak jalan susah jalannya. Jadi harus sabar gitu. Jadi diusahakan seperti yang saya sarankan tadi. Jadi jalan cuman agak lama tuh, gitu kan? Sambil melihat di standpoint seperti itu. Nah, ini bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil lihat-lihat ya untuk standpoint-nya. Nah, kalau kita kembali, kita cek lagi ke standpoint lagi, maka kita akan kembali. Nah, ya seperti itu Bapak Ibu ya untuk sekilas terkait tampilan dengan menggunakan handphone, karena kan memang dengan kacamata VR itu agak lumayan. Oke, Bapak Ibu sudah 10.42. Mungkin sekali lagi silakan dipastikan Bapak Ibu sudah memaksimalkan fitur-fitur khususnya di Melia Lab Creator ini. Nah, mungkin sebelum ini silakan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir. Ya, silakan mengisi daftar hadir di kolom chat, karena saya pun akan share di grup mungkin ya, apabila Bapak Ibu yang ini, ataupun saya utamakan di sini untuk daftar hadir jangan sampai lupa. Ini saya nggak bisa switch ke akun, masukkan kode kelas. Oke, bentar. Apakah kelasnya belum muncul ya? Oke, mungkin karena itu mungkin kendala teknis akan saya infokan. Di sini Mas Andre ada nggak?
Mbak Sita belum ada ya? Oke, untuk yang kelas mungkin nanti saya cek lagi di grup Pak, kalau kelasnya sama atau tidak, bentar. Karena kelasnya nggak muncul. Assalamualaikum Pak, boleh bertanya? Oh ya, oh ini data hadir udah di ini apa di apa namanya udah ditampilkan di ini ya. Ya, silakan. Iya silakan Bu. Iya Pak, terkait aplikasi ini apakah memungkinkan pembuatan proyeknya dibuat secara bersama-sama dalam satu tim misalnya? Bisa nggak Pak? Kalau itu nggak bisa Bu, karena memang viewernya itu untuk apa per user, kecuali ya mungkin Bapak Ibu buat dulu project, kemudian Ibu logout, nanti teman Ibu login dengan akun Ibu, jadi seperti itu mungkin bergantiannya gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa kolaborasi ya? Ya betul begitu. Oh. Ataupun misalkan ya mungkin kalau seperti itu Ibu udah buat project nih, ya kan? Nah itu bisa dikirim ke teman Ibu, jadi silahkan diperbarui, nanti bisa dikirim lagi Bu. Oh gitu ya. Nah, jadi bisa dua-duanya, misalkan Ibu punya project nih, pengen berdua atau bertiga nih ya, seperti itu. Iya, nah Ibu kirim aja project Ibu, nanti diperbaharui menurut versi apa, versi B apa, nanti kita diskusikan. Oh yang mau yang mana nih yang diambil, itu lebih enak. Mungkin kalau saya sih seringnya kayak begitu Bu. Oh gitu ya Pak. Iya Pak, baik. Siap. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan pagi hari ini, karena memang kita harus kembali lagi ke room awal ya, atau Zoom awal. Nanti silakan Bapak Ibu untuk kembali ke meeting room yang awal. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi untuk rekaman dan sebagainya nanti Bapak Ibu bisa cek kembali di link yang sudah saya share tadi, ataupun ada di info grup ya, di info grup silakan dicek, itu linknya sudah saya tempelkan di sana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau untuk lebih jelasnya pertemuan selanjutnya Bapak Ibu akan praktek ya, nanti dipandu oleh Pak Maulana Iskandar, praktek langsung. Kalau saya kan pengenalan fitur, nanti langsung praktek. Seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Atur nuhun.